Duan Hongchen menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun Bulan Cerah adalah Kaisar Agung yang dipromosikan setelah Perang Laut Fragmen Bintang dari Kaisar Agung, dia masih seorang kaisar yang hebat. Dia kuat dalam pertempuran. Jika dia tidak mau, bagaimana caranya? Bisakah kamu membunuhnya? Dia berinisiatif untuk bunuh diri kan? Berhenti sejenak. Atau apakah dia menghadapi situasi kematian tertentu dan membiarkanmu membunuhnya? Tidak. Tidak. Tidak dengan temperamenmu. Aku khawatir meskipun Bulan Cerah akan berbicara, kamu tidak akan menyerangnya. Jadi pasti dia telah jatuh ke tanganmu saat kamu tidak siap. Dan karena dia mati di tanganmu, kamu mendapat bagian dari pengakuan dunia. Kamu memiliki auranya di tubuhmu, kan? Yang Kai terdiam, hanya tersenyum dan mengangguk. Duan Hongchen diseret ke wilayah leluhur ini oleh Wu Kuang selama bertahun-tahun. Dia belum pernah mendengar tentang situasi di Star Boundary. Tetapi hanya dengan menebak-nebak dengan pemikirannya, dia hampir menemukan kebenaran dari masalah ini. Seberapa teliti pikirannya? Tapi itu tidak benar. Duan Hongchen tiba-tiba mengerutkan kening. Bahkan jika Bulan Cerah jatuh di tanganmu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pengakuannya? Ketika Kaisar Agung jatuh, pengakuan kehendak dunia ini secara alami menghilang antara surga dan bumi. Menunggu kelahiran Kaisar Agung berikutnya dan kemudian memberkati tubuhnya. Mungkinkah, ketika Bulan Cerah meninggal, pengakuan langit dan bumi ini tidak dapat dihamburkan? Itu hanya bisa meleleh di tubuh kamu. Jadi ketika meletakkannya dengan cara ini, Bulan Cerah tidak mati di Star Boundary? Yang Kai menarik napas. Tempat jatuhnya Lord Bright Moon memang bukan di Star Boundary. Duan Hongchen menunjukkan wajah yang jernih dan mengangguk. Mari kita bicarakan. Apa yang telah terjadi selama ini? Invasi iblis. Yang Kai mengucapkan dua kata. Ekspresi Duan Hongchen terkejut. Ras iblis? Tepat. Yang Kai mengangguk. Senior harus mengingat gua iblis Rawa Selatan dan iblis di kuil Azure Sun. Pada saat itu, Yang Kai dipercaya oleh murid elit Xia Seng dari kuil Azure Sun untuk menemani Hua Yulu menjelajahi gua mansion kuno di Rawa Selatan. Dia pikir dia bisa menemukan beberapa manfaat, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia baru saja membuka segel gua iblis secara tidak sengaja dan melepaskan banyak pikiran iblis yang disegel, yang menyebabkan kekacauan di wilayah selatan. Salah satu pembudidaya adalah Patriark Gong Yue dari keluarga Gong Lembah Sungai Surgawi. Iblis menangkapnya melalui kepemilikan tubuh. Yang Kai dan yang lainnya akhirnya mengejarnya ke kuil Azure Sun. Di kuil Azure Sun, ada juga gua ajaib yang disegel. Gong Yue yang telah dirasuki menciptakan iblis yang disegel di kuil Azure Sun untuk mengamuk. Pada saat itu, Duan Hongchen kebetulan berada di kuil Azure Sun. Di cermin gerakan ilahi, mencoba menyelesaikan masalah jiwa kembar dengan Wu Kuang. Jadi dia harus tahu tentang ini. Begitu Yang Kai berkata demikian, Duan Hongchen mengangguk dan berkata, tentu saja ingat. Yang Kai berkata dengan senyum pahit, itulah awalnya. Pertama, segel gua iblis rusak. Pikiran iblis mengamuk dengan kepemilikan tubuh. Dan wilayah selatan bergolak selama lebih dari 10 tahun sebelum berangsur-angsur stabil. Semua orang mengira itu masalah telah dihilangkan. Tetapi ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Saya mendengar bahwa di antara 10 Kaisar Agung Star Boundary, yang paling misterius adalah Kaisar Agung Bayangan Malam dari Istana Pembunuh Bayangan Wilayah Barat. Kaisar Agung bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia cukup misterius, tapi dia sengaja menyembunyikannya. Night Shadow Great Emperor Kenye sebenarnya adalah pengkhianat. Dia memiliki garis keturunan Blood Demon dan memiliki hubungan dengan Blood Demon Sect. Temperamen Duan Hongchen tenang tetapi sekarang matanya melebar ketika dia mendengar ini. Dan dia tampak seperti tidak bisa mempercayainya. Di antara 10 Kaisar Agung, terlepas dari akrab atau tidak, selalu tahu satu sama lain setelah bertahun-tahun. Duan Hongchen juga pernah ke Istana Pembunuh Bayangan. Dia bahkan memiliki kontak dekat dengan Kenye. Tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun dengan Kenye. Dia tidak pernah membayangkan bahwa salah satu dari 10 Kaisar Agung yang bermartabat memiliki garis keturunan ras iblis. Di zaman kuno, Demon Rache pernah menginvasi Star Boundary. Yang Kai tahu ini. Tetapi Duan Hongchen secara alami tidak mungkin mengetahuinya. Garis keturunan ras iblis di Kenye dapat ditelusuri kembali ke perselisihan terakhir antara dua dunia. Yang Kai memiliki senyum aneh di wajahnya, seperti ejekan, seperti kesedihan. Seorang Kaisar Agung bertindak sebagai mata-mata internal, dan ras iblis telah merencanakan untuk waktu yang lama. Dengan kesempatan yang tepat untuk menembus penghalang dari dua dunia dan membuka saluran antara dua dunia secara alami mudah. Saya benci bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang itu pada waktu itu. Kaisar Agung yang mendengar berita itu masuk untuk memeriksa situasi, tetapi mereka sangat menderita. Mereka disergap oleh Saint Demon dari ras iblis. Lord Brightmoon menutupi kaisar-kaisar agung lainnya dari jebakan mereka dan dialah yang jatuh ke alam iblis.
Kemudian, anak itu dipercayakan oleh Lord Tiansu dan menggunakan trik untuk memasuki wilayah iblis dengan lancar. Di permukaan, saya menjadi iblis dan jatuh ke jalur iblis. Saya mengkhianati Star Boundary. Tetapi sebenarnya, saya benar-benar pergi ke selidiki keberadaan Lord Brightmoon untuk melihat apakah ada kesempatan untuk membawanya kembali. Yang Kai berhenti dan melanjutkan. Berbicara tentang masalah ini, saya juga ingin berterima kasih kepada Wu Kuang. Jika dunia mentolerir praktik hukum pertempuran pemakan surga, saya tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk melakukan trik ini. Memasuki wilayah iblis, itu berjalan lancar. Junior ini menemukan Lord Brightmoon di tempat yang disebut Eternal Sky Continent. Pada saat itu, Lord terluka parah. Para Saint Demon bahkan mengatur formasi 12 darah iblis, dan Saint Demon darah. Sueli adalah orang yang menjebaknya. Sir Brightmoon berada di dalam laut darah, berjuang untuk memecahkan formasi. Saat berbicara, seolah mengingat adegan ketika dia pertama kali bertemu Brightmoon di Eternal Sky Continent hari itu, suara Yang Kai tidak bisa menahan nafas. Duan Hongchen menyela. Orang tua tahu bahwa wilayah iblis juga merupakan alam semesta yang besar. Saint Demon seharusnya tidak kalah dengan keberadaan Kaisar Agung kan? Berapa banyak Saint Demon yang mereka miliki? Yang Kai mengangguk. Senior benar. Di Demon Territory, status dan kekuatan Demon Saint sebanding dengan Kaisar Agung di Star Boundary. Adapun jumlahnya, 12. Ketika Duan Hongchen mendengarnya, dia hanya bisa tercekik, mengungkapkan ekspresi sakit kepala. Star Boundary awalnya memiliki 10 Kaisar Agung. Sekarang, dia diseret ke wilayah leluhur oleh Wu Kuang. Bulan cerah jatuh ke wilayah iblis. Dan Ken Ye menjadi pengkhianat, ini berarti hanya ada 7 Kaisar Agung yang tersisa di Star Boundary. Kaisar Agung memimpin masalah ini. Di sisi lain, di wilayah iblis, 12 Saint Demon menonton seperti harimau di mangsanya. Ditambah Ken Ye, yang mengkhianati kita sama dengan 13 Saint Demon. Selisih antara angka ini agak besar, hampir 2 kali lipat selisihnya. Kekuatan tempur teratas adalah 2 kali perbedaannya. Tidak perlu memikirkan pertempuran antara dua alam ini. Star Boundary sudah sangat sulit. Sambil mengerutkan kening, Duan Hongchen dengan curiga berkata, menurut apa yang kamu katakan, bulan cerah sangat terperangkap di wilayah iblis pada saat itu dan bahkan terluka lebih parah. Ini adalah saat yang tepat untuk membunuhnya. Mengapa Saint Demon tidak melakukannya? Langsung membunuhnya. Yang Kai berkata dengan senyum pahit. Junior memiliki pertanyaan ini juga. Tetapi hanya setelah penjelasan dari Lord Brightmoon bahwa Saint Demon tidak ingin membunuhnya tetapi sebenarnya memiliki plot yang lebih besar. Apa yang mereka rencanakan adalah meningkatkan kapasitas botol wilayah iblis. Duan Hongchen dengan sedikit berpikir tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah. Tidak perlu penjelasan Yang Kai. Dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan oleh Demon Rache. Berdasarkan situasinya, mereka memang memiliki kekuatan untuk membunuh Brightmoon. Tetapi bagaimana setelah membunuh? Paling-paling itu hanya akan mengurangi satu kekuatan pertempuran teratas dari Star Boundary. Setelah Star Boundary itu mendapat kandidat baru, itu akan menjadi normal kembali. Tetapi jika kamu dapat memurnikan Kaisar Agung Bulan Cerah dan membiarkan dunia wilayah iblis menelan esensi bulan terang dari persetujuan dunia, maka kamu dapat memperluas kapasitas botol surga dan bumi wilayah iblis. Saya harus mengatakan bahwa Demon Rache telah membuat perhitungan yang masuk akal, dan Yang Kai tidak perlu menjelaskan hal selanjutnya. Bagaimana kamu tidak bisa menebaknya dengan pikiran Duan Hongchen? Pasti Brightmoon tidak punya harapan untuk melarikan diri di bawah perjuangan yang mematikan. Jadi dia mati di tangan Yang Kai. Yang Kai adalah anggota Star Boundary. Identitasnya secara alami akan dikenali oleh langit dan bumi. Tidak ada pilihan lain. Kamu melakukannya dengan baik. Duan Hongchen berhenti bertanya tidak membiarkan Yang Kai menjelaskan lagi. Mengangkat tangannya dan menepuk bahunya. Dalam situasi ini, Kaisar Agung manapun akan memilih pilihan ini. Untungnya, kamu baik-baik saja. Tampaknya meskipun ada bahaya di dalamnya, kamu dapat mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Pengakuan langit dan bumi di bulan cerah diteruskan ke Yang Kai. Dan Duan Hongchen hampir dapat membayangkan reaksi ras iblis pada waktu itu. Mereka harus memiliki mata merah untuk mengejar Yang Kai sebagai ubi jalar. Terlepas dari prosesnya, setidaknya Yang Kai masih hidup sekarang. Bintang batas harus berterima kasih. Dan aku harus berterima kasih atas nama Kaisar Agung. Jika wilayah iblis mengambil pengakuan dunia, maka Star Boundary tidak akan lagi lengkap. Tidak ada yang tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan. Yang Kai panik. Senior serius. Saya berharap dapat memenuhi kepercayaan Tuan Brightmoon. Duan Hongchen menghela nafas, tiba-tiba berbalik, mengeluarkan sepanci anggur, dan kemudian mengeluarkan 2 cangkir. Dia mengisi cangkir, menuangkan cangkir untuk Yang Kai, mengangkat gelasnya ke langit, pengorbanan untuk seorang teman lama, dan meminumnya sekaligus.
Yang Kai menemani secangkir pengorbanan. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa seorang teman lama yang telah bersamanya selama bertahun-tahun telah jatuh. Suasana hati Duan Hongchen sedikit naik turun. Setelah minum segelas anggur, dia tetap diam untuk waktu yang lama. Hanya duduk di sana seperti ini, tanpa berbicara. Aura seluruh orang terdiam. Tidak sampai 5 menit kemudian dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, kulitnya kembali normal. Tidak ada akhir untuk sirkulasi seluruh dunia. Kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian. Sudah hanya pemandangan yang lewat di mata Kaisar Agung. Bagaimana situasi Star Boundary sekarang? Melihat bahwa kamu masih memiliki pikiran untuk datang ke Starfield alam yang lebih rendah ini. Bukankah itu terlalu sulit? Duan Hongchen bertanya. Dia dan Wu Kuang memiliki masalah penting lainnya. Star Boundary adalah yang terbaik jika situasinya stabil. Dan jika ada masalah, dia harus mempertimbangkan apakah akan kembali ke Star Boundary untuk mendukung Kaisar Agung lainnya. Beberapa tahun pertama sulit, bagaimanapun. Demon Rache sudah dipersiapkan dengan baik dan Star Boundary tertangkap basah. Tetapi sudah stabil. Ketika Junior kembali dari Demon Territory, saya untuk sementara menyegel dua dunia. Jika dua dunia jalan disegel, maka tidak ada bala bantuan di sisi wilayah iblis untuk dimobilisasi. Hanya pasukan balap iblis yang tersisa di sisi Star Boundary yang dapat membuat beberapa gelombang.